Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Talawi. Yang saya hormati pula Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah. Hormat yang sama pula saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu rekan-rekan guru beserta dengan staf tata usaha dan perpustakaan. Serta yang tak lupa dan yang paling saya banggakan, anak-anak ibu sekalian. Adapun materi ataupun amanat upacara online yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini mengenai mempersiapkan diri menghadapi globalisasi. Bila kita pikirkan zaman sekarang, bagaimana kita akan dan harus dipersiapkan dalam menghadapi globalisasi. Nah, apa itu globalisasi? Globalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Dengan kata lain, globalisasi dapat diartikan sebagai suatu yang mendunia. Globalisasi juga dikaitkan dengan kemajuan infrastruktur dan transportasi, kemunculan internet, serta semakin canggihnya teknologi. Di tengah pandemi COVID-19 ini, tentu kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Ada beberapa dari antara orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Ada yang mengalami turunnya tingkat perekonomian keluarga. Bahkan yang tengah kita lakukan saat ini adalah belajar daring ataupun belajar online dari rumah kita masing-masing. Situasi yang mengharuskan kita belajar dari rumah ini merupakan situasi yang sulit bukan hanya bagi siswa, tetapi juga bagi bapak dan ibu guru. Sulit karena harus mempersiapkan diri dalam rangka menyampaikan setiap proses pembelajaran melalui online. Setiap proses pembelajaran melalui online, belum lagi ketika sinyal yang terganggu, membuat kita terkendala menyampaikan proses belajar dan mengajar. Selain itu pula, keterbatasan kita dalam mempergunakan setiap perkembangan teknologi di sekitar kita membuat kita sulit melakukan proses belajar dan mengajar. Situasi ini membuat kita semua mau tidak mau ataupun suka tidak suka harus mempersiapkan diri menghadapi globalisasi. Mempersiapkan diri menghadapi globalisasi bukan hanya bagi guru, tetapi bagi siswa itu sendiri. Karena jika kita tidak mempersiapkan diri menghadapi globalisasi, maka kita semua akan menghadapi ketinggalan yang jauh dari sekitar kita yang sudah sangat akrab dengan era globalisasi ini. Jika diperhadapkan dengan situasi globalisasi, maka tentu banyak hal yang harus kita benahi. Diri kita pun harus kita benahi agar kita tidak ketinggalan dari orang lain. Era globalisasi yang sangat erat dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini mengharuskan kita untuk lebih banyak belajar sesuatu hal-hal yang baru agar wawasan dan potensi diri kita dapat mengembangkan diri dalam menghadapi proses belajar dan mengajar di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Dalam hal ini, saya akan memberikan beberapa cara ataupun beberapa tips untuk menghadapi yang namanya era globalisasi, untuk menghadapi yang namanya
perkembangan iptek dan teknologi yang tengah ada di sekitar kita saat ini dalam menghadapi setiap proses belajar dan mengajar. Beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menghadapi globalisasi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, belajar bahasa asing. Seperti yang ditekankan beberapa waktu yang lalu oleh Dinas Pendidikan, anak-anak kami diharapkan belajar bahasa asing di rumah, guna mempersiapkan diri kita dalam menghadapi globalisasi salah satunya. Selain itu pula, belajar bahasa asing tidak ada salahnya bagi anak-anak kami semua agar kita memiliki dan menguasai bahasa asing selain bahasa ibu kita. Kita akan mengalami banyak manfaat ketika kita belajar bahasa asing selain bahasa Indonesia. Banyak anak-anak sekarang sangat suka belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Mandarin, bahkan belajar bahasa Jerman. Nah, yang kedua, cara menghadapi globalisasi, open-minded terhadap hal-hal positif. Kita harus berpikiran terbuka terhadap hal-hal positif, terutama terhadap hal-hal yang baru yang ada di sekitar kita. Ketika kita berusaha berpikir terbuka terhadap hal-hal yang positif, maka dari itu kita akan menemukan banyak manfaat dan kita akan menemukan dan dapat menggali potensi diri kita yang tidak kita gali selama ini. Yang berikutnya, mengasah skill ataupun keterampilan yang ada dalam diri. Masing-masing dari kita dititipkan keterampilan ataupun skill dari Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, kadang-kadang kita tidak menyadari keterampilan yang sudah ada di dalam diri kita, sehingga kita tidak mengembangkan keterampilan yang telah ada di dalam diri kita. Untuk itu, dalam menghadapi yang namanya era globalisasi, kita diminta untuk menyadari kembali keterampilan ataupun skill yang kita miliki selama ini agar kita mampu mengasahnya lebih tajam sehingga kita dapat mempergunakannya dalam menghadapi era globalisasi. Yang berikutnya, buat planning hidup yang baik, membuat perencanaan hidup yang baik. Masing-masing dari diri kita memiliki planning ataupun perencanaan hidup yang baik. Nah, ketika kita diharuskan untuk belajar di rumah, kita tentu harus memiliki planning ataupun perencanaan hidup yang baik untuk mengerjakan setiap tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Saya melihat dari proses belajar daring yang kita lakukan selama hampir kurang lebih 3 bulan, anak-anak kami belum memiliki yang namanya planning ataupun perencanaan dalam mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawabnya dalam proses pembelajaran daring. Itu terlihat dari ada beberapa anak-anak kami yang belum aktif, bahkan sama sekali tidak mengirimkan tugas belajar daringnya yang selama ini diminta oleh Bapak dan Ibu Guru. Itu terlihat dari kurangnya minat dan perhatian anak didik kami atas tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Itu terjadi karena kita tidak memiliki planning ataupun perencanaan yang baik dalam mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Dalam hal ini, mulailah dengan perencanaan ataupun planning yang baik untuk mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada anak-anak kami agar
setiap pelajaran ataupun setiap materi yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru tidak ketinggalan dan tidak tertinggal dari setiap materi yang telah disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru, sehingga ketika kita memiliki planning yang baik ataupun perencanaan yang baik, kamu akan dapat menghadapi ujian nantinya. Nah, yang berikutnya, yang kelima, tingkatkan kemampuan berpikir. Ketika kita memiliki kemampuan berpikir yang diberikan oleh Tuhan, kemampuan tersebut diberikan untuk kita asah agar kita dapat meningkatkan kemampuan berpikir kita. Belajar daring salah satu cara yang aman di tengah situasi pandemi COVID-19. Ketika kamu dibiarkan tidak belajar, itu tidak akan mengasah ataupun meningkatkan kemampuan berpikir kamu. Maka dari itu, proses pembelajaran daring adalah salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan berpikir. Proses pembelajaran daring adalah salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan kita dan mengingatkan kembali setiap pelajaran yang sudah kita pelajari selama ini. Maka dari itu, proses pembelajaran daring sangat berguna untuk meningkatkan kemampuan berpikir dari anak-anak kami. Ketika kita dibiarkan untuk bermalas-malasan di rumah, maka kemampuan berpikir itu tidak akan jalan. Tidak akan berjalan dengan baik dan terbiasa bermalas-malasan dan tidak akan pernah berpikir lagi tentang pelajaran. Ketika kita biarkan otak kita tidak berpikir, maka yang hanya kamu pikirkan mungkin bermalas-malasan, bermain game, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, sadar teknologi. Bagaimana cara sadar teknologi? Tentu kita harus melihat sekitar kita, apa-apa saja yang perlu dan kita ketahui dari teknologi yang sedang berkembang saat ini. Proses pembelajaran daring yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru tentu menggunakan berbagai macam cara yang berkaitan tentunya dengan teknologi. Ada yang menggunakan WA, ada yang menggunakan Telegram, bahkan ada yang menggunakan Google Classroom. Banyak dari antara anak didik kami belum mahir, bahkan belum tahu mempergunakan teknologi-teknologi yang sedang berkembang yang dipergunakan untuk proses pembelajaran daring. Ketika kita tidak mengetahui caranya, ataupun ketika kita belum mengetahui caranya, kita berarti belum sadar dengan teknologi. Untuk itu, kita perlu bertanya terhadap teman-teman kita, ataupun orang-orang di sekitar kita yang lebih tahu dan lebih mengerti tentang hal tersebut. Maka dengan berusaha sadar teknologi, tidak ada lagi anak-anak kami yang melalaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pelajar. Tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru yang selama ini harus dikerjakan dan dikumpulkan sebagai bahan evaluasi belajar kamu. Tidak mungkin ketika misalkan melihat situasi anak-anak kami sudah sadar teknologi menggunakan game online, tapi tidak mungkin mereka tidak mengetahui yang namanya mempergunakan WA, menggunakan Classroom. Harusnya itu merupakan satu hal yang mudah ketika anak-anak kami aktif belajar, aktif bermain game online, tapi ternyata untuk mengerjakan tugas melalui WA ataupun Google Classroom, dia tidak aktif. Kadang-kadang situasi dan kondisi seperti itu termasuk membodohi diri sendiri. Kenapa saya bilang membodohi diri sendiri? Karena sebenarnya anak-anak
kami banyak yang sudah sadar teknologi, tetapi mereka mengabaikan, mereka cuek, dan mereka tidak mau tahu sama sekali dengan proses pembelajaran yang sedang berjalan saat ini. Untuk itu, ketika kita bisa belajar bahasa asing, open-minded ataupun berpikir terbuka terhadap hal-hal positif, mengasah terus keterampilan ataupun skill yang ada dalam diri, membuat perencanaan hidup yang baik, membuat perencanaan pembelajaran yang baik, meningkatkan kemampuan berpikir, dan bahkan sadar teknologi agar kita tidak ketinggalan dari yang lain. Dengan cara-cara itu saja kita pasti sudah bisa menghadapi globalisasi yang tengah kita hadapi saat ini. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus berhadapan dengan globalisasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf atas kesalahan ataupun kata-kata saya yang salah. Bahkan di dalam amanat acara ini pun belum yang namanya sempurna. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.